Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Ki Imran sebagai majelis mahabbah, Ustaz dan seluruh para kiai yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, Bapak Bupati, Bapak Kakak Kemenag, Ibu Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang ada di majelis ini. Singkat saja dan langsung saja pada pokok pembahasannya. Kalau tadi Pak Bupati menyampaikan cerita secara detail, izinkan kami juga akan menjelaskan secara detail kronologi apa yang terjadi di wilayah Tempe. Karena nuwun sewu, sampai detik ini saya itu kasihan dengan seluruh masyarakat Tempe. Kalau saya dianggap tokoh, menjadi kewajiban saya untuk membela diri. Kasihan ketika masyarakat Tempe dicap masyarakat yang intoleran, ketika masyarakat Tempe dicap masyarakat yang anti Kristen dan benci dengan Kristen, anti kebangsaan. Saya nyatakan malam ini tidak ada umat Islam Kecamatan Tempe, khususnya Tempe Tengah, khususnya lagi Dusun Kebon Sari, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Pulau Kiai setuju. Kalau kita bicara toleransi atau moderasi, kita sudah selesai. Kita lahir berasal dari NU, kita dididik oleh Kiai. Toleransi dan moderasi itu bahasa apa? Kemarin sulit, tapi pelajarannya sudah lama. Wong Jawa piye niku wis ngandani le sing apik nang wong, itu toleransi. Ngomong sing apik itu toleransi. Ojo nyalah karo wong. Jadi kalau kita bicara toleransi atau moderasi, masyarakat Tempe Tengah itu sudah selesai. Dan saya jelaskan, tidak ada riwayat yang sahih lagi mutawatir di desa Tempe. Tidak pernah ada pemukulan geger antar orang per orang atas dasar nama agama. Tidak ada, sudah selesai. Hanya kalimat mawon di antaranya dipitakan karena kalau kita bahasa itu sudah kita sudah selesai. Lalu bagaimana di tahun 2022? Di tahun 2022 itu bukan kebencian terhadap umat Kristen. Kita bukan anti gereja, kita siap beda untuk bersama. Tahun 2022 adalah kesalahan Pemda di dalam mengeluarkan IMB. Jadi ceritanya itu sudah selesai di 2000, sudah ditutup, sudah selesai lah. 2010 bukan umat Islam yang ngalahin Kristen, Kristen yang ngalah. 2015 bukan umat Islam ngalah, Kristen yang ngalah. Jangan dibolak-balik. Kita kuning, genah. Terus gak ada Islam itu lawan Kristen, sudah ada, sudah selesai. Lalu tiba-tiba di zamannya Pak Torik menjadi bupati, mengeluarkan IMB gereja hanya dengan modal 9 orang plus 1 kepala desa.
keluarnya izin ini di dalam masalah agama yang sensitif tidak dilakukan duduk komunikasi bareng. Parahnya, coba mari kita berpikir siapa yang toleransi dan siapa yang intoleransi. Mohon maaf Pak Dandim, saya harus menjelaskan secara detail Pak Dandim, karena rakyat saya kasihan Pak Dandim. 3 tahun dikatakan intoleran Pak Dandim. IMB keluar renovasi gereja, yang gerak itu siapa? Koramil. Bapak dan Bida wis gak ngejak ngomong 2005 wis koyok ngono, 2010 wis nyala, 2015 nyala, 2002 gak ngejak ngomong. Pak Torik sebagai kasat korcap Bancel langsung mengeluarkan IMB sing ngedukno Koramil. Ya Allah, kok ngenyek temen ambil Gus Lutfi kayak dong repeh. Kok osi kok gak gelem nunggu, kok lalu menampakkan arogansi. Lek Koramil mundur, sopong tempe tak idek dari. Artinya kan kita ini mau toleransi, tapi kok caranya begini. Kita ini disuruh hormat menghormati, tapi diparang. Daya, saya matur sama Kak Camnak, matur sama FKUB, Pak, tolong ayo duduk bareng, ayo duduk bareng. Itu saya lakukan berulang-ulang. Ayo duduk bareng, jangan sampai permasalahan ini meletus di bulan Ramadan tahun 2022. Ayo duduk bareng, karena ini permasalahan. Gak direken Gus, wala ning sono Koramil, wala ning kasat korcap Banser Gus, gak direken Gus. Karenanya 3 hari sebelum Ramadan saya melakukan demo one man show sendiri tidak mengajak masyarakat. Bukan berarti masyarakat tidak berada di belakang saya, tapi di dalam Islam seorang pemimpin harus menjamin ketentraman anak buahnya. Maka saya korbankan saya sendiri. Itu di tahun 2002. Kita bicara apa? Toleransi bingsu nih Pak. Kalau kita ini mau toleransi, ayo ngomong sing penak, prosesnya sing kena. Lungguh bareng ngopi karo ngerokokan gak usah kira. Lah iki lungguh bareng gak gelem, marung main medsos tempe ditolak oleh oknum-oknum intoleran. Kamu kasihan masyarakat saya tidak ada dan itu selesai. Itu jelas nih, itu di lembaga yang pertama. Di lembaga yang pertama itu klarifikasi saya terhadap kondisi TP. Saya mengikuti terus perkembangan TP. Ketika kemudian, jadi yang kita tuntut adalah legalitas IMB itu. Ketika di situ bahkan Kemenak kita rapat, kita ada video di Kecamatan Tempe. Saya tanya berapa jumlah orang Kristen di Tempe Tengah. Bu ini pun jawab 20. Itu video tahun 2022. Di sana ada MUI Pak Sinten Tempe itu Pak Nur Zahid. Ada Pak tentaranya, ada pihak musik. Jumlahnya 20 ujuk-ujuk 27 Syakban saya melihat grup WA. Di grup itu ada bagaimana pendapat panjenengan dengan permintaan tanda tangan oleh seseorang tentang
persetujuan masjid dan gereja. Lalu saya japri orangnya si A, lalu saya bel. Loh, alangkah kagetnya, alangkah kagetnya saya. Ternyata yang gelak minta tanda tangan pendirian gereja dan masjid adalah ketua Tauhidiyah MWC NU yang bernama Pak Syukur. Duh, kaget. Pak Syukur wingi sampe nunggu bareng karo aku masalah gereja. Penak kok saiki sampe sing keliling. Ya apa sih Pak Syukur sampe nek didelok wong. Kini sampe ketemu karo aku. Saya ajak nggak mau datang, saya undang juga nggak mau datang, saya telepon nggak datang, saya undang lagi nggak datang, saya telepon lagi nggak datang. Jadi saya sudah mengajak komunikasi 5 kali. Kok ngomong-ngomong MWC jaluk persetujuan gereja? Saya tanya, sampai kok iso gelem? Iya, soalnya aku mau njogo masjid, mateng aku. Iki ngelinding nang uang, bahasanya akan seperti ini. Wong NU gelem ngijini gereja berhadiah masjid, ketua Tauhid dadi kiai ning gunung, mateng ini. NU ini sing elek kayak gini. Bingung saya harus bagaimana? Sementara saya ngajak kumpul, gak gelem. Saya telepon lah Gus Darwis, ini kawan Gus Darwis sebagai ketua PCNU. Gus, ini dia kenapa? Jawaban Gus Darwis, saya tidak bisa menyalahkan Gus, tidak bisa menyalahkan Tauhidiyah, tidak bisa menyalahkan Suriah yang keliling minta tanda tangan, karena NU adalah mitra pemerintah. Saya juga mati kok iso. Lalu saya di-move lagi, di Tempe. Gus Bozi ku ya opo karepe wong NU kok diserang. Yang ngomong bendahara MWC NU. Nggak enak tak parani. Dilalah teng mriku niku bikutrotillah wa bi'aunillah kulo yang umane benda. Ada ketua MWC NU. Nah, ayo gini Pak Syukur diomong sing penak. Ya opo ayo NU diomong sing penak. Ayo kok iso kedaden koyo ini. MWC NU dengan bendaharanya niku ngomong ngeten, sudah Gus, lek kiai katen monggo NU lek sampean katen nolak monggo, NU punya keputusan sendiri, nunggu BCNU. Saya nggak tahu BCNU itu sebuah organisasi atau BCNU itu adalah Gus Darwis. Kalau ya bingung bisa gitu. Kenapa Gus Darwis? Saya ngomong, menurut saya saya ngomong, tolong ojo kaya ngono. NU itu karo kiai wong siji. Ojo sampai NU gegeran karo kiai. Sudah nggak apa-apa. Lah, kondisinya kayak begitu. Nah, lalu saya lanjutkan di lembaran kedua, melanggar peraturan perundang-undangan dan terkesan dipaksakan di Tempe Tengah, jumlah orang Kristen 20 berdasarkan keterangannya Kepala Desa Tempe Tengah Bu Elok di kantor Kecamatan Tempe. Saya ada video. Kemudian saya katakan ada manipulasi persetujuan dari warga. Oh ya, kenapa? Karena si ketua Tauhid itu ketika keliling nyari tanda tangan bukan ngomong minta persetujuan,
cerita pemberitahuan saja. Bahkan dia terus ya apa ibu? Iku semari izini kalau teko pemerintah. Jadi katanya ketua Tamfid MWC itu sudah selesai diizini oleh pemerintah. Ini hanya pemberitahuan saja karenanya sampai tanda tangan. Padahal tanda tangan itu adalah sebagai syarat untuk perizinan. Yang melakukan siapa? Yang melakukan ketua Tamfid dan Surya. Dan saya melihat di TikToknya Gus Sultan selaku ketua kepala KUA Tempe, ternyata pembahasannya di situ yang bahas Pak Gus Sultan sama MBCNU. Sing lebih gawat lagi, untuk ketua Banser bagian pengamanan. Enggak lek Gus Bosi gerak antem ya kira-kira gitu. Ini kan wah gawat ini. Kita ajak duduk bareng ngaduk. Kemudian dari sisi geografis jelas rencana itu berdekatan dengan Masjid Sumber Jati sebelah timur Pak nggih. Sebelah barat Masjid Pempek Kidul. Sebelah utara niku Majlis Sholawat di Sumur Habib Soleh. Dari sisi norma sosial, Pak, ini saya karena ini orang Gus Lutfi ini akhirnya bingung. Tutupnya kepala desa, yang polisi. Gus Lutfi ini kesana kemari mengajak pemerintah level bawah untuk duduk bareng ngomong penak-penakan. Sing teko kabupaten gak ngejak, sing ning Gus Lutfi wis keliling-keliling gak ngejak gak dirungono. Pak Tori kirim WA grup di sosial media, ini sudah selesai, kita lawan aduh mateng. Nah di model kayak gini caranya ini caranya toleransi, apa intoleransi. Di sosial media kan sudah jelas. Waduh, hebat Pak Tori dapat dukungan dari Gibran, dari PSI. Piuh, kok pameran kekuatan model kayak begitu? Ayo duduk ngomong bareng. Gus Lutfi ini loh, ini Gus Lutfi. Ini ngemis Pak. Gus Lutfi ini ngemis berulang kali ke kepala desa, ke Forkopimda. Ayo lungguh bareng. Ojo ngomong-ngomong menjemput, lungguh sih. Kalau sing neken dianggap ala kiai desa. Terus Pak Tori ngomong ning jowo kok kekuatan penjowo. Ini model cara-cara bagaimana kita ini? Kok mek butuh penghargaan ning jowo sementara Kiai Tempe dan masyarakatnya dikorbankan sebagai kelompok intoleran. Lalu banser disiapkan. Duh, ya Allah Pak, ini caranya. Ini kayak yang harus kita rasa. Awak ini ngemis yang separang-parang, ayo nunggu bareng. Kemudian dari sisi norma sosial yang kedua, Masjid Atlan, Desa Pempek Tengah, dan Masjid Pempek Kidul. Niku mulai Pak Tori dulu jabat dari bupati sampai sekarang per hari ini, kalau kita tidak percaya besok, ya, dan perempatan Pempek, lampu merah, dan pertigaan dan begitu. Masjid Atlan dan Sumber Jati berbina ngatung matur suwun Gustur amale pun panjenengan karya mungkin bisa bangun masjid. Maaf Gus Fauzi, tidak terlalu bias nih. Betul, ini Nah, artinya yang cukup dengan yang jadi keluhan panjenengan berkaitan dengan kebijakan, bukan membias dan tentu besar. Oke, itu. Jadi kalau kami itu kan melihatnya dari sisi hukum, geografis dan norma sosial. Lalu kemudian mau mendirikan masjid baru dan gereja dengan dana seperti itu, kan kasihan Gus.
masyarakat Timur Tengah ibaratnya awak dhewe ana tonggo ngemis terus pangeran duit ndak ada. Kemudian ini lalu saya bacakan kemudian keterlibatan NU dalam membela Pak Torik sebagai bupati. Di tahun 2020 PT Luis yang sudah berizin tetapi salah menyerobot tanah salam banjir. Ansor Banser dalam membela Pak Torik dengan melakukan demo memakai baju Banser. Jelas itu, jangan lihat di Google. Di tahun 2002 ketika kami mempermasalahkan IMB, kesalahan Pemda melakukan izin gereja dengan hanya modal 9 tanda tangan warga dan 1 kepala desa, Ansor dan Bansel mengeluarkan instruksi untuk penggembosan secara massal atas tuntutan pencabutan izin gereja. Ansor dijak bareng-bareng tanpa klarifikasi pada kami. Padahal itu yang jelas yang salah pemerintah ini. Tapi kalau pemerintah ini wong NU, Ansor dijak. Padahal di depan karo kiai. Kemudian di tahun 2023 itu jelas MBCNU. Jadi saya nggak paham apakah ini menjadi dakwah NU atau bagaimana, saya juga nggak paham. Karena akan naif ketika kemudian NU punya program One Masjid